Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawok kepada beliau Kiai Imaduddin Al-Bantani ya. Luar biasa beliau menakjubkan, terus melakukan penelitian-penelitian yang terbaru sekarang kemarin tanggal 7 beliau mengeluarkan sebuah tulisan yang menjadi bukti baru bahwa Ba'lawi atau klan Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya begini, sejarawan Yaman Al-Baridi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani, salah seorang sejarawan Yaman yang mereportase para cendekiawan dan ulama Yaman, adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi. Ia menulis sebuah kitab Tobaqot, kumpulan atau tingkatan para cendekiawan dan ulama Yaman dengan judul Tobaqot Sulaha Al-Yaman. Tobaqot Sulahal Yaman, tingkatan atau kumpulan orang-orang salih di Yaman. Ia menyelesaikan kitab tersebut tahun 860 Hijriah. Lihat Hadiyat Al-Arifin Juz 1 halaman 639. Al-Barihi tinggal di Sabit, tidak jauh dari Janat, kota tempat tinggal Bahauddin Al-Janati yang wafat 732 Hijriah. Penulis kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kitab ini bisa kita jadikan sebagai neraca apakah Ba'lawi sudah dikenal oleh sejarawan Yaman pada masa itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Sebagaimana kita tahu di sekitar tahun ditulisnya kitab itu yaitu 867 Hijriah, antara mundur 50 tahun dan maju di angka yang sama adalah masa-masa di mana nasab Ba'lawi sedang dikonstruksi. Material-material bangunannya baru dibelanjakan dan dikumpulkan dari As-Suluk. Tuhfatul Zaman 855 Hijriah masih menyebut Ba'lawi sebagai sepupu keluarga Al-Ahdal. Dari sana nasab Ba'lawi masih sebagai Ubaid bin Isa bin Alwi. Ubaid bin Isa bin Alwi belum menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Abu Marwan yang disebut As-Suluk sebagai bagian keluarga Abu Alwi dioperasi amputansi oleh Tuhfatus Zaman agar tidak menjadi bagian keluarga Abu Alwi dan ditukar perannya menjadi guru fakih Muqaddam. Ketika itu pula Ali As-Sakron telah menyuguhkan Ali bin Ba'lawi yang ditulis As-Suluk sebagai ulama yang selalu mengulangi salam kepada Nabi dalam sholatnya agar muat dimasukkan ke dalam lubang sejarah Ali Kholi Qasam. Keberhasilan Ali As-Sakron yang begitu presisi menyuguh dan memasukkan Ali bin Ba'lawi ke dalam lubang sejarah Ali Kholi Qasam kemudian dibredel tanpa perasaan oleh buku Keabsahan Nasab Ba'lawi tahun 2024 yang diterbitkan oleh RA. Dalam buku itu disebut bahwa Ali bin Ba'lawi itu bukanlah Ali Kholi Qasam sebagaimana hipotesa Ali Sakron, tetapi ia adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Lihat buku Keabsahan Nasab Ba'lawi halaman 38-37. Pembredelan itu dilakukan terkait analisa penulis bahwa penulis di sini beliau Kiai Haji Imaduddin ya guys. Terkait analisa penulis bahwa jika Ali bin Ba'lawi itu adalah Ali Kholi Qasam maka sesuai dengan yang disebut As-Suluk. Jadi pembredelan itu dilakukan terkait analisa penulis bahwa jika Ali bin Ba'lawi itu adalah Ali Kholi Qasam, maka sesuai yang disebut As-Suluk, ia harus mempunyai anak paman atau sepupu bernama Ali juga. Sedangkan Ali Kholi Qasam tidak mempunyai paman, sesuai yang disebut kitab nasab milik internal Ba'lawi sendiri. Kakek dari Ali Kholi Qasam yaitu Muhammad hanya mempunyai satu anak yaitu Alwi ayah dari Ali Kholi Qasam. Lihat Burqatul Musiqah halaman 70. Bagaimana orang yang tidak mempunyai paman bisa mempunyai sepupu, anak paman?
Dari situ sangat jelas bahwa Ali bin Alwi yang terdapat di As-Suluk itu bukan Ali Kholi Kosam. Keberuntungan masih berpihak pada Ali Sakron, sehingga ia tidak bertubi-tubi dibredel keturunannya. Hal demikian karena akibat suluk hal yang entah Hal demikian karena akibat suatu hal yang entah apa itu. Nama lain yang terdapat dalam As-Suluk tidak ia suku sebagaimana Ali bin Ba'lawi. Jika jika ia juga coba menyugu nama lainnya, maka akan dibredel kembali di tahun 2024 oleh tim Robitoh Alawiyah. Jadi memang mereka itu ya guys, bredel gitu. Ya klan sendiri pun dibredel oleh mereka. Kita lanjutkan. Di tahun-tahun itu juga, kitab Tobaqat Al-Khawas 893 Hijriah menyebut keluarga Al-Ahdal dan Ba'lawi disebut keturunan Sayyidina Husain. Rupanya tulisan Tobaqat Al-Khawas itu membuka celah bahwa keduanya adalah sama-sama keturunan Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himmam seperti dalam Tuhfatus Zaman. Akhirnya kitab Tobaqatul Khawas versi cetak dipolesi aksesoris bahwa antara Ba'lawi dan Al-Adal bertemu di satu kakek bernama Ja'far As-Shodiq. Dari perbedaan versi cetak dan versi manuskrip itu, jadi versi cetaknya dan manuskripnya beda gimana itu ya. Ya udahlah kita lanjut aja. Kita bisa jelaskan bahwa dalam versi manuskrip antara Ba'lawi dan Al-Adal hanya disebutkan sama-sama keturunan Husain. Sedangkan dalam versi cetak yang diterbitkan oleh Ad-Dar al-Yamaniyah di tahun 1986 Masehi ditambahi keterangan bahwa keduanya bertemu di kakek bersama yaitu Ja'far As-Shodiq. Penambahan atau interpolasi bahwa keduanya bertemu di kakek bersama Ja'far ini adalah upaya mensinkronkan jalur silsilah Ba'lawi. Yang berubah dari Musa al-Kadzim bin Ja'far As-Shodiq kepada Ali al-Uraidi bin Ja'far As-Shodiq. Karena jika tidak ada penambahan itu, maka perubahan jalur silsilah itu terlihat lucu. Di mana dua saudara sepupu atau satu kakek kemudian silsilahnya berbeda. Dengan penambahan itu maka dikesankan bahwa kalimat Ibnul Am, sepupu itu maksudnya bukan sepupu dekat atau satu kakek, tetapi sepupu jauh. Lalu siapa yang menambah manuskrip itu? Ayo silahkan tanyakan kepada celengan Semar. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'lawi sebagai keturunan Nabi itu seorang sejarawan Yaman. Jadi ini masuk ke pokok judul ya guys. Ini baru masuk tadi itu pemanasan lah. Ini baru paragraf yang masuk ke judulnya. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu, seorang sejarawan Yaman bernama Al-Barihi 897 Hijriah dapat menggambarkan kepada kita bagaimana keluarga Ba'lawi Abdurrahman As-Segaf dikenal di abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Yaman. Dalam kitabnya Tobaqat Sulahal Yaman, ia mereportase dua tokoh Ba'lawi, yaitu Ali bin Alwi dan Umar bin Abdurrahman. Bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh saya ulangi, bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh dari keluarga Ba'lawi tersebut. Apakah beliau menyebutnya sebagai keturunan Nabi atau tidak? Mari kita tengok bersama-sama. Reportase pertama Al-Barihi adalah tentang Ali bin Alwi sebagai berikut. Minal mutawafina. Nah, ini bahasa Arab ya guys, kita skip langsung ke terjemahan. Sebagian dari mereka yang wafat di Khoban adalah Asy-Syaikh Samsuddin Ali bin Alwi Aba Alwi. Ini reportase dari beliau Al-Barihi. Beliau Al-Barihi mereportasekan begini. Sebagian dari mereka yang wafat di Khoban adalah Asy-Syaikh Samsuddin Ali bin Alwi Aba Alwi.
ia adalah dari kaum sufi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan, ahli ibadah, menjaga faedah-faedah dan kalung-kalung emas atau masalah-masalah berharga yang melapangkan dada dan membuat bahagia. Ia datang dari kotanya ke kota Aden. Kemudian terjadi sesuatu sehingga ia wafat di sana pada tahun 863 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat. Amin. Tabaqatus Sulah Yaman halaman 175. Perhatikan apa yang diperkenalkan Al-Barihi kepada kita tentang tokoh Ba'lawi ini. Min qaumin sufiyat. Min qaumin sufiyat, berasal dari kaum sufi. Ia tidak diperkenalkan sebagai seorang sadat atau asyraf, tetapi hanya sebagai kaum sufi. Itu bisa bermakna ia termasuk dari golongan kaum sufi atau ia berasal dari keluarga sufi, bukan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disimpulkan oleh beliau Kiai Imaduddin Al-Bantani ya. Kemudian setelah reportase pertama, reportase kedua. Reportase kedua Al-Barihi tentang tokoh Ba'lawi adalah tentang sosok Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Ba'lawi. Ia mengatakan, wa minal mutawafina bimadinati Tangiz. Langsung saja. Dan dari orang-orang yang wafat di kota Tangiz. Dari orang-orang yang datang ke sana adalah Al-Faqih Al-Ajal Al-Fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Aba Alwi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan. Ia menguasai ilmu-ilmu fikih dan nahwu. Ia nyantri di Al-Faqih Al-Alim Afiduddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Makromah yang akan dijelaskan nanti dari ahli Aden. Ia membaca hadis kepadanya dan memujinya dengan akhlak yang baik dan baiknya pemahaman dan kecerdasan. Ia masyhur dengan keramat dan memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan ketinggian martabat di sisi para Amirul Mukminin dari Bani Tahir. Ia wafat di bulan Ramadan yang diagungkan tahun 889 Hijriah dan dimakamkan di Al-Ajinad. Ini halaman 262. Sekali lagi, tokoh kedua ini yang juga Ba'lawi ini tidak diperkenalkan sebagai sadat atau asyraf. Ia hanya diperkenalkan sebagai Al-Hadrami, orang Hadramaut. Jika kalian pendengar mungkin bergilah begini ya, tidak disebutkan sebagai sadat, terutama para muhibbin ini biasanya bergila begini, tidak disebutkan sebagai sadat, itu bukan berarti ia bukan sadat. Betul, tetapi seorang penulis memiliki gaya penulisan yang dapat kita analisa dari struktur teks yang biasa ia sampaikan dalam sebuah pembahasan. Apakah Al-Barihi ketika menulis tokoh yang diketahuinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ia menyebutkan ketersambungan nasab kepada Nabi atau tidak? Setelah penulis menganalisa, ternyata ketika ia menyajikan pembahasan tentang tokoh yang memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, ia Al-Barihi akan sebutkan ketersambungan nasab itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya? Mari kita ambil beberapa sampel atau contoh. Beliau Al-Barihi ketika menyebut Syarif Ali bin Mahmud, seorang keturunan Sultanil Aulia bil ijma' min ghairi khilaf, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Barihi beliau mengatakan, faminhum sayyidina Asy-Syarif Al-Khasim Al-Nasim ila akhirih. Yang artinya sebagian dari mereka adalah Asy-Syarif Al-Khasib An-Nasib At-Tahir Al-Arumah At-Tayyib Al-Khaulah wal Umumah.
seorang syarif yang berkedudukan tinggi, seorang yang bernasab bagus dan suci yang aroma harumnya mewangi baik dari jalur ibu maupun ayah. Beliau Syamsuddin Ali bin Syarif Ruknuddin Mahmud yang nasabnya bersambung kepada Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani yang nasabnya terisbat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang ke Yaman tahun 792 Hijriah, halaman 339. Nah, ini ya. Ketika beliau Al-Barihi mereportase seorang sayyid, beliau dengan jelas menyebut beliau seorang sayyid syarif begitu. Perhatikan, ketika Al-Barihi mengetahui bahwa tokoh yang ditulisnya adalah keturunan Nabi, maka ia sebutkan ketersambungan nasab itu kepada Nabi dengan setinggi-tingginya penyebutan. Seperti ketika ia menyebut seorang keturunan Syekh Abdul Qadir seperti di atas. Tetapi ketika menyebut tokoh Ba'lawi, beliau Al-Barihi ini tidak menyebut sebagai keturunan Nabi. Kenapa? Karena memang Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Ini saya hanya membaca ya kawan-kawan. Itu kan baru satu sampel. Jika ada yang ngeyel lagi nih, biasanya Mukibin. Itu kan baru satu sampel. Ngopo langsung mengambil kesimpulan. Natijahnya kan belum pasti itu. Masih ada tidak sampel yang lain? Oke, baik. Mari kita lihat kembali ketika Al-Barihi mereportase atau melaporkan keturunan Nabi dari marga Al-Hadi Al-Hasani. Fama ahlul Sana'a ilahirhi. Adapun ahli Sana'a, maka yang pertama adalah As-Sayyid Asy-Syarif, ulama dan tokoh terkemuka Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Lihat penyebutannya lengkap guys. As-Sayyid Asy-Syarif Al-Hasani. Seharusnya jika tokoh Ba'lawi itu ia kenal sebagai keturunan Nabi, maka beliau Al-Barihi akan menyebut As-Sayyid Al-Syarif Al-Husaini. Tapi nyatanya tidak. Kenapa? Karena Ba'lawi ketika itu di abad ke-9 Hijriah ya, tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Kan baru 2 sampel. Ini apa? Mukibin mungkin ngeyel lagi. Kan baru 2 sampel. 2 kan masih tasniyah, bukan jamak. Oke. Ada lagi tidak sampel yang lain? Nah, ini dijawab oleh beliau Kiai Imaduddin. Ada dong. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Barihi untuk seorang tokoh dari marga Al-Fasi Al-Hasani. Wa minhum Al-Qadi Al-Allamah ila arhi. Dan sebagian dari mereka adalah Al-Qadi, Al-Allamah, Ar-Rahal, Al-Hafidh, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Maliki Al-Fasi yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia seorang imam dalam hadis. Ia ahli tahqiq yang menguasai semua ilmu yang ijma keagungannya. Perhatikan, ia menyebut bahwa Muhammad bin Ahmad ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Nah, jika ada Mukibin yang iya lagi, kan baru 3. Apakah ada sampel lain? Ini Kiai Imaduddin menjawab, penulis sudah capek lah, cari sendiri aja sana. Yang jelas bukan hanya Al-Barihi, ulama abad 9 yang tidak menyebut Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Ada Al-Makrisi juga sama. Beliau dalam kitabnya Al-Turfat Al-Gharibah menyebut Ba'lawi hanya sebagai Arab Hadramaut, bukan keturunan Nabi. Walaupun ternyata hari ini kita tahu dari hasil tes DNA bahwa kalimat Al-Makrisi itu salah. Ba'lawi Abdurrahman As-Segaf ternyata bukan dari Arab Hadramaut. Tes DNA-nya menunjukkan mereka pendatang dari India atau Kaukasus atau Iran atau Turki, bukan dari Yaman asli yang penuh barokah. Karena haplogrup orang asli Yaman itu rata-rata satu haplogrup dengan Nabi Muhammad SAW yaitu J. Sedangkan Ba'lawi itu haplogrupnya G. Tertanda penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini masih baru ya guys, baru diterbitkan kemarin tanggal 7. Untuk kalian yang ingin membacanya sendiri ada di rminubanten.or.id. Begitu guys.
Kiai Imaduddin memang benar-benar seorang peneliti ya. Beliau selalu mengupdate informasi-informasi tentang penelitian beliau. Ini memang gawok ya, menakjubkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.